Dari beberapa manuskrip dan relief di kuil Hatshepsut Mesir, digambarkan rumah bangsa Pun yang mirip seperti rumah-rumah tradisional suku Enggano yang berada di Pulau Enggano di area Tenggara Sumatera, yang pada saat ini masuk ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam relief tergambar juga rumah-rumah orang Pun berdiri di bawah naungan pohon-pohon palem. Pohon-pohon jenis ini merupakan pohon populer di Sumatera, serta merupakan endemik kawasan area Asia Tenggara. Keajaiban dan berkah bahwa terjadi hujan di Gunung Pun pada akhir Desember atau awal Januari. Ini menunjukkan wilayah tropis di kisaran belahan bumi selatan. Obsidian yang ditemukan selama penggalian di Wadi Gawasis bersamaan dengan kota Kargo bertuliskan teks hieroglif yang menggambarkan isinya sebagai hal-hal menakjubkan dari Pun, menunjukkan bahwa tanah Pun terletak di kawasan vulkanik yang dikelilingi gunung berapi, dan ini sangat familiar dengan lokasi Nusantara. Ratu Hatshepsut adalah Firaun kelima yang memerintah pada tahun 1473 sampai 1458 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan ratu yang sangat terkenal adalah bangunan yang bernama Mortuary Temple of Hatshepsut atau kuil Hatshepsut yang terletak di Deir al-Bahari. Uniknya di dalam kuil ini terdapat relief yang menceritakan tentang ekspedisi ke negeri Pun atau Tanah Pun. Tanah Pun adalah mitra dagang Mesir terkenal dengan produksi emas, dupa, kayu harum, gading, cangkang kura-kura, dan lain sebagainya. Kebanyakan ahli meyakini bahwa Pun terkenal di sebelah tenggara Mesir, kemungkinan di tanduk Afrika seperti di Somalia, Ethiopia, juga Sudan. Ada pula yang menunjuk Arabia sebagai Pun. Banyak yang berspekulasi akan di mana sebenarnya keberadaan Land of God yang telah memberikan Mesir barang-barang langka dan berharga. Sebuah tanah yang kaya yang sampai dibuat reliefnya pada bangunan kuil Ratu Hatshepsut. Poin menarik pada vlog kali ini akan memaparkan bukti lokasi tanah Pun yang juga diduga sebagai tanah luhur bangsa Mesir. Menurut buku yang ditulis Dani Irwanto dalam Land of Pun, beliau beropini bahwa tanah kaya yang dimaksud memiliki ciri kehidupan yang sangat mirip dengan masyarakat Nusantara, khususnya di sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Enggano, yang hari ini merupakan wilayah dari Kabupaten Bengkulu Utara, Sumatera. Tanah Pun juga disebut Puenet atau Pueni atau Tanah Pun, Tanah Jer. Jika diterjemahkan secara harafiah, ini berarti tanah para dewa. Para sejarawan percaya bahwa Pun disebut sebagai tempat tinggal para dewa karena lokasinya di sebelah timur Mesir di arah matahari terbit. W.M. Flinders Petrie percaya bahwa ras dinasti Mesir berasal dari atau melalui Pun. Sementara E.E. Wallis Budge menyatakan bahwa tradisi Mesir pada periode dinasti menyatakan bahwa rumah asli orang Mesir adalah Pun. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Sahur, sebuah ekspedisi ke Pun kembali dengan membawa 80.000 takaran yang diyakini oleh para ahli sebagai kemenyan. Pun mempunyai daya tarik yang aneh bagi orang-orang Mesir sebagai tanah yang berlimpah. Namun sayangnya setelah dinasti ke-18, tanah Pun ini semakin tenggelam dalam pikiran orang Mesir hingga hilang dalam legenda dan cerita rakyat. Ekspedisi Mesir paling awal yang tercatat ke wilayah Pun diselenggarakan oleh Firaun Sahur dari dinasti kelima, yaitu abad ke-25 sebelum Masehi. Selanjutnya, ada lebih banyak ekspedisi ke Pun pada dinasti Mesir ke-6, ke-11, ke-12, dan ke-18. Ekspedisi Ratu Hatshepsut sendiri diperkirakan dilakukan pada sekitar tahun 1480 sebelum Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk dapat memperoleh komoditas perdagangan dari wilayah timur dan selatan melalui Laut Merah dan rute perdagangan langsung jauh ke arah timur. Ketika Sumatera di masa lalu di bagian baratnya sudah memiliki banyak kota bandar seperti misalnya Barus yang sekarang masuk wilayah Sumatera Utara, maka jalur alternatif yang disebut jalur Enggano menjadi titik perlintasan dan persinggahan dalam jalur pelayaran perdagangan dari barat ke timur bagi yang berlayar menuju Selat Sunda. Pajak yang bisa sangat tinggi yang dikenakan oleh penguasa lokal perairan Selat Malaka menjadikan jalur Enggano ini sebagai jalur alternatif bagi yang mau melewati perairan Nusantara. Meskipun di jalur ini banyak perompak, tapi jalur ini sangat bermanfaat untuk menghindari pajak yang tinggi. Jadi sebenarnya di manakah Tanah Pun?
Bukti-bukti akan keberadaan Land of Pun yang terdapat pada relief barisan tiang di Deir al-Bahari dengan jelas memperlihatkan dengan sangat detail flora dan fauna, budaya dan kehidupan sosial penduduknya di tanah Pun. Penggambarannya antara lain pohon sirih, pohon eboni, pohon kemenyan, gading, emas, kayu manis, kayu kesit, balsam, damar, cangkang kura-kura, sapi, kera, monyet, anjing, macan tutul, dan berbagai jenis ikan yang jelas-jelas spesifik serta keberadaan kura-kura. Ini mengindikasikan wilayah tropis yang hijau dan negeri maritim yang kaya akan hasil laut. Pada mural juga terlihat Struck benzoin tree yang merupakan pohon tinggi Sumatera yang tingginya biasanya mencapai 24 sampai 48 meter. Ini biasa juga disebut sebagai pohon kemenyan karena benzoin resin yang sering dipakai pada parfum atau pewangi aroma seperti dupa. Sementara kampra yang berasal dari kata Prancis lalu kita lafalkan kamper atau kapur barus, sesuai namanya berasal dari Barus yang merupakan nama dari kota pelabuhan utama di Sumatera Utara. Pohon lain yang muncul pada mural adalah eboni atau kayu hitam yang juga banyak ditemukan di Sumatera. Tentunya sesuai petunjuk lain seperti kayu manis banyak dihasilkan dari Gunung Kerinci. Bahkan pada sebuah prasasti yang telah rusak yang ditemukan di Todevene menyatakan keajaiban dan berkah bahwa terjadi hujan di Gunung Pun pada akhir Desember atau awal Januari. Ini menunjukkan wilayah tropis di kisaran belahan bumi selatan. Obsidian yang ditemukan selama penggalian di Wadi Gawasis bersamaan dengan kota Kargo bertuliskan teks hieroglif yang menggambarkan isinya sebagai hal-hal menakjubkan dari Pun, menunjukkan bahwa tanah Pun terletak di kawasan vulkanik yang dikelilingi gunung berapi dan ini sangat familiar dengan lokasi Nusantara. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa sapi bertanduk pendek sudah ada di Mesir sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Diyakini pertama kali muncul di Afrika Sub-Sahara antara tahun 700 sampai 1500 Masehi dan kemudian diperkenalkan ke area tanduk Afrika di sekitar tahun 1000 Masehi. Hal ini menjadi indikasi bahwa ekspedisi ke Pun yang salah satu jenis hewan dagangnya adalah sapi mengarah ke arah timur. Tentunya selain bersumber dari relief kuil Hatshepsut, ada beberapa argumen lain yang memberi bukti lokasi tanah Pun berada di sekitar pantai timur Sumatera bagian selatan. Selain itu juga terdapat situs-situs perbakalan di Sumatera bagian selatan. Menurut relief kuil Ratu Hatshepsut yang tergambar, ciri-cirinya ternyata sangat mirip dengan Nusantara. Ini juga sesuai dengan yang ditulis pada prasasti yang berasal dari Mesir yang dibuat dari batu basal bernama The Royal Annals of the Old Kingdom of Ancient Egypt yang sekarang disimpan di Archaeological Museum Antonio Salinas in the City of Palermo di Italia. Batu prasasti ini disebut juga sebagai Palermo Stone. Tak hanya menceritakan silsilah dinasti Mesir, sebagian tulisannya menceritakan ekspedisi Mesir kuno ke tanah Pun yang telah membawa kembali 80.000 takaran sejenis dupa tertentu, antara lain pada tahun pemerintahan ke-13 sekitar 2445 sebelum Masehi, Firaun kedua dari kerajaan lama dinasti kelima. Vlog ini tentunya masih didasari dari teori Dani Irwanto yang memaparkan akan kemungkinan bahwa Nusantara khususnya area Sumatera dan Enggano sebagai tanah Pun, karena memiliki kesamaan dengan petunjuk relief kuil yang digambarkan ulang di dalam buku novel Eduardo yang merupakan Egypt Exploration Fund diterbitkan oleh Order of Committee London pada 1898 berjudul The Temple of Deir al-Bahari Part 3. Ciri-ciri tentang suku masa lalu juga terdapat di koleksi buku dan artefak Modigliani di Rijksmuseum Belanda dan Museum Bengkulu. Dari beberapa manuskrip dan relief di kuil Hatshepsut Mesir, digambarkan rumah bangsa Pun yang mirip seperti rumah-rumah tradisional suku Enggano yang berada di Pulau Enggano di area Tenggara Sumatera, yang pada saat ini masuk ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Rumah suku Enggano pada masa lalu berbentuk seperti kubah dengan lantai datar yang berupa lingkaran. Rumah ini adalah jenis rumah panggung yang berada lebih dari 1 meter di atas tanah karena disanggah oleh beberapa balok kayu sebagai pondasinya. Materi dinding dan atap rumah menjadi satu, terdiri dari dedaunan mirip rumbia dan dibentuk seperti kubah. Rumah tradisional ini hanya memiliki satu pintu berupa lubang yang dibuat pada dinding bagian bawah, lengkap dengan tangganya yang terbuat dari kayu dan menuju ke tanah. Dalam relief tergambar juga rumah-rumah orang Pun berdiri di bawah naungan pohon-pohon palem. Pohon-pohon jenis ini merupakan pohon populer di Sumatera, serta merupakan endemik kawasan area Asia Tenggara. Pohon palem ini juga memiliki betel nut yang mirip buah kecil yang menggantung dan biasa dikunyah oleh masyarakat sekitar.
Dengan relief yang menggambarkan ciri pohon ini merupakan bukti kemiripan pohon yang tumbuh di area Nusantara jika berasal dari origin tanaman ini berasal. Cornelis de Houtman mendapati bahwa suku Enggano dahulu sangat primitif tanpa pakaian. Mereka hanya memakai penutup di bagian vital, kulit mereka kuning dan berambut panjang sebahu. Membawa panah dan memakai hiasan kepala, Efraruxio, yang terbuat dari bulu babi hutan dengan filamen rotan berbentuk sabuk yang melingkar dari dahi hingga tengkuk. Selain hiasan ikat kepala, suku Enggano juga terlihat memakai hiasan kepala yang entah mirip secara kebetulan atau bahkan mengadopsi jenis hiasan kepala yang juga dipakai oleh bangsa Mesir yang memiliki tipe topi memanjang dengan ujung melengkung. Namun tipe seperti ini biasanya dipakai oleh suku Enggano selama 3 bulan saat masa berkabung. Di dalam mural bisa dilihat juga jika mereka memakai gelang dan kalung. Semua aksesoris termasuk jenis hiasan kepala ini juga ada di Rijksmuseum Belanda saat ini. Masih dari beberapa mural dan relief kuil Hatshepsut di Mesir, terlihat beberapa sosok yang memakai berupa hiasan di kepala atau ikat kepala yang digambarkan dalam kuil tersebut sebagai bangsa Pun. Tak hanya bentuk rumah tradisional, namun ternyata ikat kepala yang tergambar sebagai bangsa Pun pada mural di kuil yang dibangun dinasti Firaun pada era Ratu Hatshepsut ini juga tampak mirip seperti ikat kepala tradisional, ciri khas dari suku Enggano di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Pada mural juga terlihat bahwa bangsa Pun terbiasa membawa pisau tradisional yang diselipkan di pinggang. Pisau tradisional oleh bangsa Pun dalam mural itu ternyata juga mirip seperti pisau tradisional yang digunakan pada pakaian adat di Provinsi Bengkulu. Dan semua perhiasan yang mereka pakai mengindikasi jika tipe-tipe yang digambarkan mural sesuai dengan pemaparan suku-suku di area Sumatera Enggano, juga Mentawai termasuk bentuk mural pisau. Jones Gregorio pada tahun 1994 melakukan kajian untuk tesisnya tentang kata-kata Mesir dan Semit Barat dalam budaya Rejang berdasarkan kamus Rejang milik Jaspan. Ia menyimpulkan bahwa banyak dari kata-kata Rejang tampaknya berasal dari Mesir kuno dan Fenisia. Berikut beberapa di antaranya bisa dilihat di dalam tabel ini. Secara umum, Mesir mempunyai catatan-catatan yang paling lengkap dan akurat mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu, bahkan yang paling kuno sekalipun. Dari buku Land of Pun ini juga spekulasi bahwa Mesir kuno sebenarnya adalah suku bangsa primordial dan diyakini sebagai nenek moyang mereka sebelum terjadinya bencana banjir dan bencana lainnya. Warga masih termasuk di antara pengungsi dan penyintas bencana tersebut, kemudian dimukimkan kembali di tanah bagian Afrika yang sekarang disebut Mesir. Jika tanah Pun yang disebut sebagai Tanejer oleh masyarakat Mesir, yang secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai tanah para dewa, yang merupakan tempat bersemayam para dewa dan letaknya menghadap matahari terbit, tempat dewa matahari Ra. Tanah dewa juga dapat diartikan sebagai tanah para leluhur. Artinya, masyarakat Mesir kuno memandang tanah Pun sebagai tanah leluhur mereka. Jika tanah Pun dulunya berada di area sekitar Sumatera dan pulau sekitarnya, yang zaman dulu merupakan area dari Sundaland sebagai pusat peradaban sebelum banjir besar dan kemudian mereka kembali ke Afrika, bersama dengan teori ini juga bisa dikatakan bahwa tanah leluhur dari bangsa Mesir adalah Nusantara. Walau bagaimanapun tentunya ini adalah dugaan semata berdasarkan sumber-sumber yang menjabarkan kemiripan yang sangat mendekati berdasar relief dan bukti prasasti. Kebijakan penonton dalam memfilter informasi sangat disarankan.